Selamat berjumpa, saudara-saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada saat ini. Saya Esra Pranginangin dari Sunplus dan IT, Koordinator. Dan hari ini kita akan melanjutkan bersama episode 4 dari 40 hari berdoa menuju peluncuran One Voice 27. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menyusuri satu alur cerita dari kerinduan segala zaman. Bukan uraian sistematis, bab demi bab, tetapi suatu kisah yang mengalir. Mari kita berdoa sejenak. Bukalah mata hati kami hari ini untuk melihat kembali kisah kehidupan Yesus. Dan biarkan itu menyalakan kerinduan kami akan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Yohanes Pembaptis tampil di depan umum, ia menghabiskan bertahun-tahun dalam kesunyian padang gurun. Menjauhkan diri dari kemewahan dan kompromi yang telah merasuki banyak pimpinan agama pada zamannya. Bait suci yang seharusnya menjadi rumah doa telah dipenuhi permainan politik dan formalitas kosong. Para imam lebih peduli status daripada kebenaran. Di tengah situasi itulah Yohanes memilih kehidupan sederhana, memakan belalang dan madu hutan, mempersiapkan hatinya sebelum mempersiapkan hati bangsa itu. Ini adalah masa-masa perjuangan. Bukan hanya perjuangan Yohanes melawan godaan untuk berkompromi dengan sistem yang rusak, tetapi juga perjuangan spiritual bangsa Israel yang terjebak antara formalitas agama dan kerinduan sejati akan Allah. Setelah masa persiapan panjang itu, Yohanes akhirnya tampil di depan umum, berkhotbah di padang gurun Yudea dengan pesan yang tegas. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ia menanggapi nubuatan kuno tentang suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Banyak orang datang dari Yerusalem dan seluruh Yudea untuk mendengarkan dan dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Pesan Yohanes bukan sekedar saran moral, melainkan panggilan untuk mempersiapkan hati menyambut Sang Mesias yang sudah dekat. Ia berbicara dengan berani, bahkan menegur para pemimpin agama yang datang hanya demi formalitas, tanpa pertobatan sungguh-sungguh. Yohanes tahu perannya hanyalah mempersiapkan jalan, bukan menjadi pusat perhatian. Izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan ini. Sebelum sebuah acara besar disiarkan langsung ke ribuan orang, ada tim yang bekerja berhari-hari, bahkan berminggu-minggu sebelumnya, memastikan setiap kabel tersambung, setiap server siap, setiap jaringan stabil, pekerjaan yang tidak pernah dilihat oleh penonton. Tapi tanpanya acara itu tidak akan pernah bisa diselesaikan siapapun. Tidak ada yang bertepuk tangan untuk tim di balik layar itu ketika acara berjalan dengan lancar. Justru sebaliknya, mereka baru diperhatikan kalau ada masalah atau ada yang salah. Namun mereka tidak tahu pekerjaan mereka adalah fondasi dari semua sukacita yang dirasakan penonton di depan layar. Begitu juga peran Yohanes Pembaptis. Ia bukan bintang utama pertunjukan itu. Ia adalah orang yang memastikan segala sesuatu siap sebelum sang bintang sesungguhnya tampil. Dan dia rela dengan itu, karena ia tahu betapa pentingnya jalan itu disiapkan dengan benar.
Kerinduan hari ini mengajak kita menghargai peran-peran yang bekerja di balik layar. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Sebab tanpa mereka yang menyiapkan jalan, tidak ada yang bisa sampai ke tujuan. Hari ini, ucapkan terima kasih khusus kepada orang-orang yang selama ini bekerja di balik layar untuk pelayanan atau kehidupan Anda yang jarang mendapat sorotan. Besok hari kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari Asosiasi Kependetaan menuju bab 11 dan 12. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang kekal, terima kasih untuk episode hari ini. Terus nyalakan kerinduan kami akan-Mu dan siapkan hati kami. Seluruh umat menyongsong peluncuran One Voice 27. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.